لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih 4 pekan yang lalu kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya ada ampunan, bulan yang mengubah hidup kita. Yang tadinya kita jarang menyentuh Al-Quran, di bulan Ramadan jadi rajin membaca Al-Quran. Yang tadinya kita jarang mengerjakan salat Qiyamul Lail, di bulan Ramadan jadi rajin mengerjakan salat Qiyamul Lail. Yang tadinya kita jarang salat berjamaah ke masjid, di bulan Ramadan jadi rajin mengerjakan salat berjamaah ke masjid. Yang tadinya kita jarang beriktikaf, di bulan Ramadan jadi rajin beriktikaf ke masjid. Ibadah-ibadah seperti ini perlu kita jaga dan kita lestarikan kembali pasca Ramadan. Ketika kita menepati iman dan terus menjaga ibadah berkelanjutan, inilah yang disebut dengan istiqamah. Khususnya al-istiqamatu fil ibadah. Istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, tiba-tiba rambutnya beruban dan memutih. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa rambut engkau beruban dan memutih?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Rambutku beruban dan memutih karena surat Hud." Coba bayangkan, Pak. Rambutnya Rasulullah beruban karena surat Hud. Kalau rambut kita beruban dan memutih karena apa, Pak? Ya, bisa karena faktor usia, ya. Faktor usia, faktor pikiran, ya bisa mikirin apa tadi? Cicilan. Ya. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW rambutnya beruban dan memutih karena surat Hud. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat di surat Hud, ayat yang ke-112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu basirun bima ta'malun. Maka beristiqomahlah kamu Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini bahwa berubannya dan memutihnya rambut Rasulullah SAW karena beratnya berlaku istiqamah, karena beratnya mengerjakan istiqamah. Coba bayangkan,
sekelas Rasulullah SAW saja menganggap bahwa keistiqomahan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Terkadang ada sebagian dari kita semangat beribadahnya, istiqomah di dalam beribadahnya hanya di bulan Ramadan. Ini fakta. Pasca Ramadan yang biasa istiqomah kemudian tidak istiqomah lagi. Maka insya Allah pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan tema 6 kenyataan yang dialami umat Islam pasca Ramadan. Dan ini fakta. Yang pertama, sepinya sholat berjamaah di masjid. Berbeda dengan bulan Ramadan, hampir seluruh masjid di Indonesia itu full, penuh orang yang sholat berjamaah ke masjid. Terkhusus di saat sholat isya dan sholat tarawih. Karena mereka itu tidak mengincar sholat wajibnya, tapi yang diincar sholat sunnahnya. Sholat tarawih itu kan sunnah, Pak. Tapi pahalanya besar. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka pahalanya seperti dia sholat semalam suntuk. Ya, semangat sholat di berjamaahnya ke masjid. Tetapi pasca Ramadan masjid sudah mulai terlihat sepi. Dan saya bahkan menemukan ada sebuah masjid itu kalau bulan Ramadan itu full, tapi ternyata sekarang hanya tinggal beberapa saf saja. Pertanyaannya, kemana mereka? Apakah sholat berjamaah karena berhukum sunnah muakkad, kemudian mereka tidak mau mengerjakan sholat berjamaah ke masjid? Atau karena bulan Ramadan sudah selesai, yang mana mereka tahu bahwa sholat di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi itu, Pak, orang yang selalu konsisten di dalam menjaga sholat berjamaahnya. Ini Nabi. Saya kasih contoh. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Makhtum. Bapak tahu Abdullah ibnu Makhtum? Siapa Abdullah ibnu Makhtum? Abdullah ibnu Makhtum ini seorang sahabat yang punya kekurangan fisiknya enggak sempurna karena kedua matanya tidak bisa melihat. Rumahnya jauh dari masjid. Tidak ada yang menuntunnya untuk pergi ke masjid. Datang kepada Nabi untuk meminta rukhsah agar dia mengerjakan sholat di rumahnya. Oleh Nabi diizinkan. Karena memang secara udzur diterima. Tapi ketika Abdullah ibnu Makhtum ini berpaling dari Rasulullah SAW hendak meninggalkan Nabi, kemudian Nabi berkata, "Atasma'un nida? Apakah kamu mendengar panggilan hayya
'ala shalah?" Abdullah ibnu Maktum mengatakan, "Iya ya Rasulullah. Kalau begitu kamu wajib mendatangi masjid." Coba seseorang yang kedua matanya tidak bisa melihat, orangnya sudah tua, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang menuntunnya, tidak diberikan rukhsah untuk meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Tetap diwajibkan oleh Nabi. Yang kedua, ada seorang sahabat datang juga kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, rumahku jauh dari masjid. Ketika aku pergi ke masjid, aku melewati sebuah hutan yang dimana di dalam hutan itu banyak binatang buas. Boleh enggak aku sholat di rumah?" Kata Nabi, "Tidak. Tetap kamu wajib mendatangi masjid." Tidak diberikan rukhsah. Kalau kita ini aman, Pak, pergi ke masjid, aman. Yang gak aman paling sepeda motor sama sandal. Ya kitanya sholat aman. Saya kemarin itu ngisi di sebuah masjid, itu di depan masjidnya itu dikasih pengumuman yang besar. Harap berhati-hati, yang membawa kendaraan harus dikunci ganda karena banyak pencuri. Saya memberikan masukan kepada DKM-nya, "Pak, kalau ditulis pengumuman seperti ini, orang justru bukan mau sholat di masjid ini, justru orang was-was. Akhirnya milih masjid yang lebih aman." "Oh gitu Ustaz?" "Iya Pak. Orang lihat pengumuman yang besar itu, apalagi maaf banyak pencurian, nggak aman. Coba, bisa khusyuk nggak sholatnya? Apalagi bapak bawa motor bagus ke masjid, lupa misalnya ngunci setirnya misalnya, bapak khusyuk nggak sholatnya? Pasti yang dipikirkan bagaimana nasib motorku ini, apakah aman atau tidak? Nggak khusyuk. Maka saya memberikan masukan kepada DKM-nya, harus bekerja sama dengan satpam atau security komplek. Yang di sini ya, harus bekerja sama dengan RW dan RT-nya. Nggak apa-apa masjid mengeluarkan uang tambahan untuk mereka, tapi yang penting orang yang sholat di masjid ini aman. Nggak kepikiran dia tentang kendaraannya, tentang sandalnya. Kalau diri kita aman. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka itu sholat itu nggak aman, Pak. Keluar rumah aja mereka nggak aman. Maka mereka di situ, para suami, para lelaki di situ, kalau hendak keluar rumah untuk mengerjakan sholat berjamaah, mereka sudah berpesan kepada istrinya, "Kalau saya tidak kembali pulang ke rumah selama seharian atau 2 hari, tolong jangan dicari. Bisa-bisa saya meninggal dalam keadaan syahid." Coba Bapak lihat di Masjidil Aqsa ketika di bulan Ramadan, bagaimana orang-orang Israel merajalela, mengepung, mengacaukan orang yang sholat berjamaah, tapi mereka tetap apa Pak? Tetap khusyuk, nggak ada rasa kekhawatiran atau ketakutan dari mereka. Coba, ini kalau jiwanya ya semangat di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Termasuk pada saat peperangan pun Nabi tetap memerintahkan sahabat yang ikut perang untuk sholat apa Pak? Untuk sholat berjamaah. Bapak tahu caranya orang sholat berjamaah ketika peperangan? Sudah ada yang pernah belajar? Nggak usah Ustaz, orang kami nggak perang Ustaz, ngapain harus belajar? Bukan begitu Pak, kita harus tahu. Itu sampai diajarkan oleh Rasulullah. Tetap kalian berperang, tetap sholat berjamaah. Maka
sejatinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menjaga sholat berjamaah, bukan hanya di bulan Ramadan yang semangat. Karena Nabi itu Pak, semasa hidupnya Nabi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah, kecuali Nabi sakit berat. Nabi pun dalam keadaan sakit, Nabi tetap sholat berjamaah, tapi nggak jadi imam. Abu Bakar yang disuruh. Kita ini mohon maaf, malas Pak. Apa yang menghalangi kita malas? Karena iman kita lemah. Iman kita lemah. Ini alasan yang pertama. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa memakmurkan rumah Allah. Kalau enggak memiliki iman, enggak mungkin dia bisa memakmurkan rumah Allah. Dia enggak suka ya, sholat berjamaah ke masjid. Dia lebih suka sholat di rumah. Padahal Pak, langkah kita ke masjid itu, langkah kaki kanan kita itu bisa mengangkat derajat kita, langkah kaki kiri kita itu bisa menghapus dosa kita. Bagaimana kalau ke masjidnya bawa sepeda motor Ustaz? Dapat pahala. Jadi kalau di sini kan masjidnya nggak terlalu jauh kan, ya jalan kaki aja. Dia dapat pahala langkah-langkahnya. Tapi yang naik motor nggak apa-apa, dapat juga pergi ke masjid. Ya. Kemudian dia dapat juga pahala sholat berjamaah. Berapa pahala orang yang sholat berjamaah? Di dalam riwayat ada yang mengatakan ada yang 27, ada yang 25. Kalau sholat berjamaahnya sempurna. Ya kalau Bapak sholat berjamaahnya nggak sempurna, ya berkurang dari pahala itu. Tapi Nabi memberikan solusi, sempurnakan sholat berjamaahnya kamu, sholat wajib kamu dengan apa? Dengan sholat sunnah. Belum lagi pahala kita duduk di masjid menunggu waktu sholat berikutnya. Itu pahala lagi Pak. Pahalanya apa? Didoakan oleh para malaikat. Jadi orang yang duduk di masjid ini, habis sholat, dia duduk ke masjid, dia duduk di masjid, menunggu waktu sholat berikutnya, didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, malaikat mendoakan, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Yang kedua didoakan oleh para malaikat, Allahumma rhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Pertanyaan saya, kalau malaikat yang mendoakan dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Ya kita yang duduk di masjid ini Pak, enggak pulang ini, didoakan oleh para malaikat. Makanya diusahakan harus kita membiasakan diri untuk duduk di masjid sambil menunggu waktu sholat berikutnya. Tapi harus cari waktu-waktu yang memang jaraknya dengan sholat berikutnya tidak terlalu panjang waktunya. Seperti maghrib ke isya atau subuh ke subuh. Jadi Masya Allah gitu loh. Maka rugi kita kalau kita tidak cinta terhadap masjid. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Ya, pasar. Mall termasuk pasar nggak? Mall termasuk pasar nggak? Ya termasuk. Kalau faktanya di pasca Ramadan ini yang ramai masjid atau mall? Mall.
Masjidnya terlihat sepi. Di tempat kami itu, di Cibubur itu, menyesuaikan jamaah aktif kembali ke masjid itu membutuhkan waktu 3 pekan setelah Ramadan. Baru jamaah mulai aktif kembali. Tapi sebelumnya mereka ya itu. Alasannya kenapa, Pak? Kok baru aktif ke masjid? Enggak tahu, Ustaz. Terserang penyakit, Ustaz. Penyakit apa, Pak? Penyakit futur. Tahu futur? Penyakit jenuh. Bapak ada yang terkena penyakit futur? Mudah-mudahan jangan. Kenapa? Karena dia di bulan Ramadan banyak melakukan ibadah, biasanya mengalami kejenuhan. Ini biasa, Pak, dialami oleh individu di antara kita. Penyakit futur ini sangat berbahaya. Jenuh di dalam beribadah. Makanya Nabi itu tidak menganjurkan kita ini beribadah banyak. Nabi enggak suka umatnya ini beribadah berlebihan tapi tidak bisa konsisten. Nabi itu lebih suka kepada umatnya yang beribadah sedikit tapi konsisten, continue dia. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang dilakukan secara konsisten walaupun itu sedikit. Jadi harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Dan insya Allah itu bisa istiqomah. Kemudian kenyataan yang kedua yang dialami oleh saudara-saudara kita pasca Ramadan adalah tidak rutin mengerjakan sholat qiyamul lail. Apa alasannya kita tidak rutin mengerjakan sholat qiyamul lail pasca Ramadan? Padahal waktunya juga sama. Jadi sholat qiyamul lail itu, Pak, bisa kita lakukan setelah sholat isya. Jadi enggak mesti harus tengah malam. Waktunya sama, cuma di bulan Ramadan qiyamul lail disebut dengan sholat tarawih. Kalau di luar bulan Ramadan qiyamul lail. Berbeda Bapak kalau sholat tahajud yang harus tidur dulu. Makanya kalau kita misalnya tidak bisa bangun di tengah malam, maka Nabi memerintahkan apa? Witir. Maka qiyamul lail ini di luar bulan Ramadan pun harus demikian, harus kita jaga. Harus kita semangat mengerjakannya. Walaupun itu sunnah bagi umatnya. Tapi kalau bagi Rasulullah itu sunnah atau wajib? Wajib. Bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Kenapa hukum itu bisa berbeda, Ustaz? Kenapa kok nggak sama? Ya memang seperti itu. Tidak semua yang diperintahkan kepada Nabi itu diperintahkan kepada umatnya. Qiyamul lail, tahajud, salat malam bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Dalilnya mana? Yang mengatakan bahwa qiyamul lail itu bagi Rasulullah itu wajib karena Rasulullah itu selama masa hidupnya tidak pernah meninggalkan salat malam. Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi itu kalau salat malam itu kakinya sampai bengkak karena bacaannya panjang. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau masih salat malam? Bacaan engkau panjang sampai kedua kakimu sampai bengkak. Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga?" Apa jawaban Rasulullah? "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Coba. Orang yang dijamin masuk surga saja tetap mengerjakan sholat malam. Karena memang komunikasi
Yang paling bagus antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu salat malam. Ketika kita salat malam kan gak ada orang yang melihat kita, benar gak Pak? Kita dalam keadaan sendiri, hanya kita dengan Allah. Dan inilah Allah melihat kita. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu hajat kita. Maka biasakan kembali sholat qiyamul lail pasca Ramadan. Kalau Bapak tidak bisa misalnya ya tiap hari, ya Sabtu dan Minggu. Ambil hari libur. Ajak keluarganya. Karena Nabi ya, kalau bangun malam itu dibangunkan istrinya dan anak-anaknya. Biasakan mereka itu sholat qiyamul lail. Jadi ini penting, harus lestarikan kembali sholat qiyamul lail. Kemudian kenyataan yang ketiga pasca Ramadan yang dialami oleh umat Islam adalah tidak semangat lagi berpuasa. Padahal banyak puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya puasa apa? Senin dan Kamis. Kalau di bulan Syawal ini puasa apa? Puasa sunnah 6 hari. Ada yang sudah selesai? Atau ada yang belum mulai? Ya kalau belum mulai nggak cukup waktunya, karena hari Sabtu ini sudah ya terakhir. Itu pahalanya itu besar Pak. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari setelah Ramadan, puasa Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Ya. Dan pernah saya sampaikan bahwa orang yang berpuasa itu Pak, di samping ya kita mendapatkan pahala, juga kita membuat tubuh kita ini sehat. Kalau ditinjau dari ilmu kesehatan, coba Bapak yang punya penyakit gula rutin puasa Senin Kamis, saya yakin gulanya itu akan bisa bagus, normal ya. Begitu juga misalnya kalau kita misalnya punya penyakit darah tinggi, dengan berpuasa ya dikontrol kita, makanan kita dikontrol. Dan bahkan memang ya dokter itu memang menganjurkan kita banyak-banyak berpuasa kalau dokternya itu ya orang muslim. Dan bahkan ada dokter mertua saya itu, beliau itu orang Kristen, dokter jantung. Beliau itu setiap mertua kontrol itu selalu mengatakan, ibu sering-sering puasa, sehat. Nah itu padahal beliau ini dokter tapi agamanya bukan Islam, tapi nganjurin berpuasa. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi itu ya tidak bohong. Nabi mengatakan apa? Puasa itu menyehatkan. Coba saya mau nanya, Bapak ketika bulan Ramadan sehat nggak? Sehat, semangat beribadah. Coba setelah bulan Ramadan, 1 Syawal aja, gimana? Ngantuk atau gimana? Karena apa? Karena kita sudah mengkonsumsi kembali makanan-makanan yang tidak sehat. Opor, apalagi rendang, apalagi sayur santan, kan? Itu Pak. Padahal di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah Allah sudah mengingatkan kita,
ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa yang ada di bumi ini, ya, halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Dan di Indonesia ini, Pak, mohon maaf, penyakit itu disebabkan karena apa? Karena makanan. Makanya Bapak lihat coba di orang-orang Indonesia ini penyakitnya ini luar biasa. Terkena, terutama penyakit komplikasi. Karena kita ini unik, sukanya yang manis-manis. Pemecah rekor itu gula, itu penyakit gula tertinggi itu di mana, Pak? Di Jawa Timur. Makanya orang Jawa Timur itu, ya, pemecah rekor. Banyaknya orang yang meninggal ketika COVID itu karena apa? Karena gulanya tinggi. Dan kemarin ketika, ya, 2 minggu yang lalu saya kaget mendapatkan kabar ketua yayasan kami di Cibubur masuk ruang ICU dan koma selama 2 hari. Karena ternyata salah satu sebabnya gulanya itu sampai 600. Memang kata istrinya, kebiasaan bapak itu selama bulan puasa Ustaz tidak lepas dengan es teh manis. Es teh manis, makan kolak lagi. Apalagi pas Syawal, udaranya panas kan begitu, Pak? Sampai 30 berapa itu panasnya itu? Nah, itu. Coba dengan puasa kan apa? Bisa di-rem kesehatan kita. Maka penting, Pak. Apalagi Bapak rutin misalnya puasa Daud lagi, lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Sehari puasa, sehari tidak. Maka lestarikan kembali itu puasa-puasa sunnah. Belum ada lagi puasa ayyamul bid, setiap bulannya 3 hari. Kemudian yang keempat, kenyataan yang keempat yang dialami oleh umat Islam pasca Ramadan, Al-Quran sudah jarang dibaca. Saya selalu mengikuti YouTube Masjid Al-Furqan. Termasuk bulan Ramadan itu habis subuh diliputkan, dimasukin ke YouTube. Itu hampir semua jamaah itu megang Quran ini. Sekarang begitu nggak? Hah? Coba ini biasa Bapak. Habis sholat 5 waktu jamaahnya megang Quran nggak? Hah? Benar nggak, Pak? Fakta nggak? Fakta. Jadi kalau Bapak pergi ke masjid-masjid itu di bulan Ramadan itu hampir semuanya itu mohon maaf megang Quran, ngejar target. Bagaimana dalam sebulan paling tidak khatam sekali minimal. Kenapa kebiasaan menghatamkan Al-Quran kita tidak rutinkan kembali di luar bulan Ramadan? Kenapa semangat membacanya hanya di bulan Ramadan? Apakah cukup kita memahami Al-Quran hanya di bulan Ramadan? Tidak cukup. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya membacanya. Usia kita ini, Pak, untuk memahami Al-Quran ini gak akan cukup. Karena ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran ini luas. Gak cukup usia kita. Maka sangat disayangkan sekali kita ini membacanya hanya di bulan Ramadan. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran ini paling tidak ada 5. Yang pertama, mempelajarinya, membacanya, menghafalnya,
memahaminya, yang kelima mengamalkannya. Bapak masuk tahapan yang kemana? Yang mana? Mempelajarinya oke, membacanya oke. Bapak sudah hafal Al-Quran? Sudah berapa juz yang Bapak hafal? Coba saya tanya, sudah berapa juz Bapak hafal Al-Quran? Jangan-jangan juz 30 nggak hafal. Hah? Coba. Bapak nanti habis kajian ini, Bapak lihat YouTube. Lihat YouTube, buka di YouTube itu Najah. Ananda Najah. Anak kecil yang diponis oleh dokter lumpuh otak. Tapi Najah ini meskipun diponis lumpuh otak oleh dokter, tapi dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kita. Apa kelebihannya? Najah ini hafal Quran secara mutqin, dites ayat ini letaknya di mana, di surat apa, ayat keberapa dia tahu semua. Buka Ananda Najah. Yang kedua, nanti Bapak lihat di YouTube ada Ananda Mu'ad. Dia tinggal di Mesir, kedua matanya tidak bisa melihat. Dari rumahnya ke tempat dia menghafal Al-Quran kurang lebih ditempuh 1 jam atau 2 jam, tapi dia tetap menghafal Al-Quran sampai dia menjadi seorang hafid Al-Quran, hafal 30 juz. Ketika diwawancarai oleh reporter dari Arab Saudi, dia menanyakan, wahai Mu'ad, seandainya ada orang yang baik ingin mendonorkan matanya kepadamu agar kamu bisa melihat, kamu mau tidak? Mu'ad menjawab, saya tidak mau. Saya lebih memilih buta daripada saya memiliki kedua mata yang bisa melihat tapi saya tidak hafal Quran. Tapi saya enggak mempergunakan kedua mataku untuk melihat Al-Quran. Penglihatan, hati dan pendengaran itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullun anhu mas'ula. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Penglihatan, pendengaran, hati dimintai pertanggungjawaban. Maka disebutkan lagi di dalam surat Al-An'am, banyaknya penghuni neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Di antaranya apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi penglihatan tapi tidak dipergunakan penglihatan itu untuk menghafal ayat-ayat Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Diberi pendengaran tapi tidak dipergunakan pendengaran itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan mereka itu siapa? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Seperti orang kafir. Coba, enggak malu gitu melihat orang yang cacat secara fisik tapi bisa hafal Al-Quran. Kita ini, fisik kita ini sempurna, Pak. Fisik kita ini sempurna, Pak. Apa yang menghalangi kita?
tidak hafal Quran, atau hafalan kita nggak bertambah, segitu-gitu aja. Yang lebih parahnya lagi, ada sebagian umat Islam, mohon maaf, tidak bisa membaca Al-Quran. Ini lebih parah lagi, Pak. Ngakunya Muslim, tapi tidak bisa baca Al-Quran. Saya tuh Pak bisa melihat orang, bisa menilai orang bisa baca Al-Quran sama enggak. Kapan saya bisa menilainya? Ketika iktikaf. Jadi orang yang kadang dia iktikaf itu dengan dia menjabat dikir aja. Coba Bapak tanya, Pak, kok nggak baca Al-Quran? Oh iya, saya mau berdikir aja. Ini diantara salah satu cirinya. Maka Bapak sekarang mumpung masih sehat, mohon maaf, yang belum bisa baca Al-Quran, belajar, Pak. Belajar. Jangan malu, jangan gengsi belajar Al-Quran itu. Kenapa saya katakan Bapak harus belajar Al-Quran? Karena Al-Quran itu petunjuk kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui petunjuk itu kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Dan yang paling terpenting adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran memahaminya. Pertanyaan saya, Bapak sholat berpuluh-puluh tahun, paham nggak yang dibaca ketika sholat? Paham nggak? Bapak sholat berpuluh-puluh tahun, tapi mohon maaf, apa yang dibaca oleh Bapak, apa yang dibaca oleh imam, ya tidak paham. Terus kita masih begini-begini aja. Kita nggak mau belajar, nggak bisa, Pak. Kita ini, Pak, kalau kita misalnya mau kerja di sebuah perusahaan, di sebuah perusahaan itu mewajibkan kita untuk bisa bahasa Inggris contohnya. Kita kejar, kita les, kursus, harus punya sertifikat. Berusaha kita semaksimal mungkin agar bisa bahasa Inggris. Kenapa? Untuk belajar Al-Quran kita, mohon maaf, selalu banyak alasan. Selalu tidak punya waktu. Dan saya sering menasihati orang-orang yang rajin untuk ilmu itu harus perdalam dulu Al-Qurannya. Banyak orang yang rajin untuk ilmu, thalabul ilm, tapi banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Salah. Antum seharusnya belajar dulu Al-Quran. Kenapa? Karena sumber agama itu semuanya berasal dari Quran. Bagaimana mungkin antum belajar agama tapi sama sumbernya nggak bisa baca, nggak bisa paham? Mustahil. Maka di pasca Ramadan ini lestarikan kita belajar Al-Quran. Maka saya, Pak, terus terang ini, Pak Rahmat, di tempat kami sekarang kajian-kajian dikurangi, Pak. Kami lebih banyak sekarang lebih fokus ke pembelajaran Quran. Ternyata ketika saya amatin, banyak jamaah yang belum bisa baca Al-Quran. Ada yang bisa tapi tidak lancar. Maka kami biasanya seminggu itu ya hampir tiap hari mengadakan pengajian. Ini sekarang saya kurangi, lebih difokuskan bagaimana jamaah ini bisa belajar Al-Quran. Maka penting ya, saya usulkan kepada DKM harus ada belajar Al-Quran di masjid ini. Harus cari orang yang mahir, yang pintar,
Ya, agar dia bisa mengoreksi bacaan kita. Kalau bisa diprogramkan juga bagi yang lancar untuk apa? Hafalan. Coba Bapak yang pernah umroh itu, kegiatan-kegiatan di Masjidil Haram, maupun di Masjidil Nabawi itu kegiatan-kegiatan Quran. Mereka bentuk halakoh-halakoh. Ya. Jadi semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan kita lestarikan kembali di pasca Ramadan. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi di akhir bulan Syawal. Insyaallah kajian berikutnya kita lanjutkan kajian fikih. Kalau di bulan Syawal ini kan ya motivasi saja, Pak. Karena Syawal itu artinya apa? Peningkatan. Ya, Syawal itu artinya peningkatan, bulan peningkatan. Ya, untuk meningkatkan ibadah kita ya butuh yang namanya motivasi. Ya, introspeksi diri. Ya, sudah masuk waktu adzan. Ya, silakan bagi yang muadzin. Saya akhiri dulu. Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Hah? Enggak ada ya, udah. Kalau dia yang jawab sudah enggak ada. Dia yang mutusin. Kita harus menghormati anak-anak. Insya Allah apa yang disampaikan oleh anak-anak ini benar, nggak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.